penerimaan peserta didik baru tahun ini, tahun ajaran 2025 ke tahun 2026 itu banyak yang tidak sesuai yang kulihat di media sosial. Ya, Karena kan sistem zonasi. ya. Jadi sekolah itu tidak bisa lagi menampung jumlah peserta didik yang mendaftar gitu. Maka banyak alasan-alasan. Makanya ada meme kemarin itu bahwa kalau mau mendaftar ke swasta, lurus nih. Ya. Kalau mendaftar ke negeri, Negeri. gitu loh. Fakta sih ya. Iya. Fakta ya. Artinya memang setiap tahun, setiap pendaftaran peserta didik baru pasti banyak hal-hal yang berubah dan viral sehingga masyarakat yang dirugikan sih. Iya benar. Kemarin tuh saya pernah lagi makan itu kan. Lagi makan di suatu tempat, kemudian saya dengar ada orang ibu-ibu cerita, wah inilah katanya, mau daftarkan anak harus bayar lagi katanya. Bayar apa? Bayar kursi lah 3 juta. Kemana? Ke anggota DPR. Artinya sebenarnya bagaimana sih sistem penerimaan peserta didik baru di sekolah ini gitu? Kurasa memang ada permainan juga gitu. Ribet ya. Ribet. Ribet. Kemarin itu ada lagi saya baca bahwa kalau mau mendaftar pun kakak itu harus 1 tahun dulu. Iya, itu yang viral Iya. tuh ya, kakak, soal kakak. Jadi artinya bahwa kakak ini udah setahun lalu dibuat baru bisa diterima anaknya di sekolah di sini. Iya. Terlalu banyak apa namanya kebijakan-kebijakan Yang muncul pada saat pendaftaran gitu. Dulu nggak ada. Nggak ada gitu. Iya, Jadi ada. orang bingung. Seandainya kalau itu disampaikan tahun lalu, orang kan berbondong-bondong bikin kakak Iya, tahun lalu kan, sehingga anaknya jadi daftar gitu. Jangan pada saat di situ pendaftaran bikin kebijakan baru. Iya. Kan gitu. Ada pakai link lah, ada pakai inilah. Nilainya harus di atas 90 ke atas lah. Bahkan ada kemarin yang saya baca itu siswa berprestasi tidak diterima sekolah karena kurang umur. Iya, viral juga itu. Kalian mau nyari karyawan atau apa ini gitu umur loh. Sebenarnya kalau soal umur nggak usah dipermasalahkan ya kan. Kalau dia memang sudah tamat, udah punya ijazah, misalkan dia mau masuk SMP, dia punya ijazah SD, itu udah terima aja gitu loh. Berprestasi pula, juara satu gitu. Sekarang gini loh, kalian permasalahkan di SMP atau di SMA, terus di SD dulu kenapa dia terima masuk? Gitu. Iya benar. Jadi kan kebijakan-kebijakan yang timpang tindih seperti ini yang membuat masyarakat itu selalu menjadi korban sih menurut saya. Korban. Jadi bagi pengambil keputusan kebijakan itu pikirkanlah dulu masyarakat gitu. Ini setahun sekali loh. Iya benar. Kalau bisa sih kalau menurutku seperti di podcast sebelumnya ya. Seandainya kita atau kita berdua atau saya Kemendikbud, nah aturan 1 pintu itu, nah memang faktanya di lapangan di Indonesia kayak gitu. Nanti aturan dari pemerintah pusat atau dari presiden lah kita bilang, keluarlah aturan A. Di lapangan A, B, C. Wah, nggak tahu yang dijalankan apa. Nah, kalau dia melakukan pembelot atau melenceng dari yang diperintahkan pemerintah pusat, saran saya tangkap, penjarakan, pecat dulu dia, apalagi yang di bangku-bangku pemerintah. Iya benar-benar. Orang yang bekerja di bawah naungan pemerintah, yang digaji oleh negara, yang digaji oleh duit negara, saran aku, kalau dia melakukan tidak seperti yang dibuat di aturan itu, contoh dari Kemendikbud dibuat kayak gini, aturan A. Di lapangan nanti datang Kepsek, datang guru, tidak melakukan A dia, udah pecat dulu baru penjarakan lah. Ini menurutku supaya tidak terjadi aturan-aturan secara internal di lapangan ini. Nanti di sekolah ini dibuatnya aturan ini, harus kakak kayak gini, harus banyak kali. Buatlah aturan dari Kemendikbud sama 1 pintu, terus sebarkan surat edaran sampai ke pelosok-pelosok sekolah, baik negeri atau swasta. Kalau ada yang melenceng, ada yang melanggar ini, pecah dari guru baik sekolah swasta, pecah dari sekolah negeri, pecah dari ASN dan penjarakan, menurut aku ya, supaya buat efek jerah gitu. Karena setiap tahun itu aja. Setiap tahun kasihan orang-orang tua yang kadang dia harus pagi loh, pagi jam 5 udah di sekolah itu nungguin, itu pun nanti tiba-tiba disuruh pulang, ini kurang ini fotokopi ini, fotokopi ribet lah pokoknya. Baru bilang lagi, bukan kayak gitu caranya Bu, daftar pakai link dulu. Nah, kayak maksudnya nggak semua orang secerdas kalian gitu, nggak semua orang waktunya sepunya kalian gitu. Banyak orang tua itu yang harus izin lah sana sini, sekolah.
Maka bagi orang tua yang nggak mau ribet, ke swasta dia. Swasta. Ya kan? Benar, ya. Daripada dia ribet kan? Iya. Walaupun agak bayar Agak mahal. bayar Iya. gitu. Ya udah ke swasta aja. Iya. Ya, saya juga sebagai guru swasta bersyukur sih sebenarnya. Tapi Iya. kan sebagai masyarakat yang tanda kutip melihat hal-hal seperti ini kan, nggak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya di swasta. Iya. Kasihan gitu. Cobalah pemerintah atau orang-orang yang berkewenangan itu melihat itulah gitu. Buat aturan lah. Kalau bisa mempermudah. Kalau ini dipersulit, aku lihat ya, kalau menurut dari kacamataku, bisa-bisa ini menjadi warga sulit mendapatkan ilmu pengetahuan. Sulit banget. Dan menurunkan SDM kita, menurunkan kualitas pendidikan kita, menurunkan IQ anak-anak sekolah kita. Karena semua dipersulit gitu. Memang itu kuliah agenda-agendanya ke situ. Plus supaya dapat duit. Karena dengan diperibet, toh nanti kalau ada duit bisa dapat. Iya. Kan Atau kalau orang miskin, kalau udah ribet nih, malas dia sekolah. Udah nggak usah sekolah lah. ah ribet capek kali lah, gitu. bapak pun udah kayak gini, ngurus itu lagi, makan aja sulit. Ah udahlah nak, gak usah lagi sekolah lah, itu Iya, kita mulung benar. aja lah gitu kan. Iya. Kita kerja di kebun aja lah gitu. Ya, yang rugi ya kita, karena kita. secara tidak langsung SDM yang terjadi itu yang akan menjadi penerus yang nggak ada gitu. Benar. Jadi jangan berpikir bahwa itu omongan doang. Kita lihatlah fakta nanti 10 tahun ke depan. Iya. Jadi apa gitu loh. Sedangkan kita sekolah aja pun kadang masih susah cari kerja. Apalagi nggak sekolah gitu Iya, sama sekali. benar. Dengan cara mempersulit ini, udah zonasi, dekat dari rumah, bahkan ada kemarin itu sampai diambil bawa ukuran meteran Iya, ya, iya. di meter loh dari Secara rumahnya ke sekolah. manual. Padahal belum lewat batas Iya. kan. Untuk menunjukkan bahwa memang kebijakan kalian itu tidak sesuai yang terjadi di lapangan gitu. Iya, benar. Kalau memang sistem zonasi, otomatis yang dekat sekolah terima dong. Iya. Berapa radius dia, Iya. ya terimalah. Terima gitu. Kalau belum lewat batasnya. Kan? Karena kalian yang membuat sistem zonasi gitu. Kemarin sistem prestasi diubah jadi sistem zonasi. Sistem prestasi pun itu tadi, dia berprestasi tapi umur kurang, Iya. gagal juga. Kalau prestasi saya nggak masuk akal. Jadi kayak mana siswa yang goblok-goblok itu? Kemana Berarti- orang itu sekolah? Berarti dibatasi dong. Makanya kita susah maju. Kenapa? Karena ya kita yang buat itu, pejabat-pejabat ini, yang apa itu? Atau bilang Kepsek lah, atau dinas pendidikan lah, atau Iya. siapalah pelakunya itu yang buat aturan yang nggak jelas itu gitu loh. Jadi memang miris sih sebenarnya. Iya benar. Negara kita udah mau berapa tahun? 79 tahun merdeka ya. Ntar lagi 80. Tapi seolah-olah terasa tidak merdeka. Tidak merdeka. Tidak loh. merdeka. Artinya hal-hal yang seperti ini kan sudah berulang-ulang kali terjadi, bukan cuma sekali. Iya benar. Dan yang mengambil kewenangan pun pasti udah yang berpendidikan semua. Iya, iya. Artinya pasti dong ada menganalisa dulu masalah ini baru. Ini kok pada saat penerimaan peserta didik baru, tiba-tiba masalah itu muncul. Tiba-tiba ada kebijakan baru. Iya. Tiba-tiba seperti itu. Yang kualan siapa? Masyarakat kecil. Kayak balik ke zaman batu sih, zaman-zaman dulu. Aku lihat di internet ya, dalam 1 minggu terakhir inilah, contoh kasus di Dubai, perpanjang SIM. Itu udah pakai mesin seperti mesin ATM di tempat-tempat publik ada dia. Nggak perlu harus Ke kantornya gitu, kan itu simple gitu loh. Iya kan, ya buat kayak gitu juga lah pendidikan itu. Iya. Ada di teknologi kan, yang apa harus ini fotokopi, alah, Iya, ribet kali kalian. udah ada KTP. Orang udah mau ke bulan loh, udah ke planet-planet sana orang meluncur. Ini masih kertas-kertas. Iya, Fotokopi KTP, fotokopi KK. iya ribet kan. Saran Nanti- aku, Baru tambah lagi surat domisili lagi. ribet kali kan. Yang penting udahlah, tulis aja manual alamat lengkapnya, paling KTP atau KK dari orang tuanya, udah itu aja. Gak usah minta ini, minta itu, ribet gitu loh. Bahkan menurutku memang kalau memang seandainya karena peserta didik yang mendaftar membludak, Iya, ya udah berdasarkan urutan aja. benar. Siapa yang mendaftar duluan itu yang Duluan, masuk yang gitu masuk. loh. Iya, menurutku. Berarti kalau Iya. memang nggak udah penuh, ya sorry lah gitu kan. Lah, udah Jelas full kok. kelasnya kan. Kau carilah di swasta. Iya. Kalau memang pemerintah punya uang, subsidilah di situ. Suruh Misalkan bangun kelas. kalau swasta misalkan SPP-nya 600, bayar dari pemerintah 300. Iya. Swasta lah dikasih gitu. Karena kalau kalian bilang alasan kan udah penuh gitu kan. Sedangkan udah penuh nih, ada lagi yang bisa masuk loh. Oh, permainan. Permainan kan. Iya. Jadi kalau memang seperti itu tadi, ya udah siapa pendaftar yang tercepat dia Dia masuk. duluan ya. Nah, gitu. Atau kalau memang sistem zonasi tadi, Iya. siapa yang paling dekat dulu?
Iya benar. Ya kan? Misalkan 100 meter, rumah 100 meter, oke, masuk. 200 meter masuk. Walaupun dia lebih telat, Iya. tapi prioritaskan jarak. Ya, kan zonasi Kalau zonasi kan. Zonasi Iya. kan. Jadi jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan ini di lapangan berbeda dengan apa yang disampaikan. Iya benar. Gitu loh. Jadi ini sebagai keresahan lah. Saya belum punya anak memang, tapi nanti kedepannya pasti punya. Nanti anak saya gitu gimana? Dan memang bagi masyarakat ya, Iya. harus memang berani vokal. Iya. Harus berani vokal. Kalau tidak, memang kita akan dijak-injak orang. Indonesia ini memang diajarkan memang seperti itu. Kalau kita tidak berani bersuara, lama-lama kita keinjak. Benar. Kita harus punya mental lah. Kalau memang lawan aja gitu, sampai mana dapat gitu. Karena akan ada juga akan selalu membela kan. Akan ada orang-orang yang mendukung kita juga. Apalagi di Indonesia ini viral dulu baru ditindaki. Iya, no viral no justice kan. Viral dulu baru. Iya. Viral dulu barulah Bergerak. itu. Kalau nggak viral, didiamkan. Itulah. Jadi kalau untuk pendatang mana tahu ada bapak ibu yang merasa kok anak saya kurang nggak diterima, sampaikan di media sosial. Gitu. Kita sampaikan sama-sama lah. Secara fakta ya. Fakta gitu. Jadi kalau bisa ada videonya gitu kan, sehingga di sekolah ini bisa masuk, sedangkan saya enggak. Padahal rumah saya lebih dekat. Jadi nggak bersuara saja. Sekarang tinggal video kita bagaimana bentuknya, kalau udah di Facebook atau dimanapun viral kan. Iya. Banyak hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang saya lihat banyak orang-orang yang memang berkeinginan untuk mengubah ini. Jadi kalau ada viral dia langsung ikut membantu gitu. Iya. Bro. Jadi kayak kemarin kan ada PIP itu kan, itu dibantu dan sebagainya. Makanya mudah-mudahan lah yang tidak diterima di sekolah negeri ada solusi yang diberikan pemerintah dengan cara subsidi silang aja lah. Nah kalau misalnya gedung kelas kurang, ya kalau budget atau anggaran dari pemerintah cukup, misalnya dari APBD kan, misalnya di Batam lah, APBD Batam, udah bangun tambah kelas. Kalau APBD ada, kalau anggarannya ada gitu. Kalau ada, nah misalnya kalau dana BOS, sekolah itu terima cukup lumayan, kalau bisa disisihkan dari situ sebagian juga boleh. Banyak sekali kuliah di Batam ini, khusus di Batam lah kuliah, banyak kali bilang udah full, udah penuh. Di otakku terlintas sedikit gini, apakah populasi Batam gitu langsung melonjak tinggi ya? Iya benar. Pikiranku kan, langsung berjuta-juta gitu. Masa hampir semua sekolah bilang full, udah full. Kok semua sekolah bilang full, berarti itulah di pikiranku. Iya. Dalam kurun waktu setahun 2 tahun ini langsung melonjak tinggi kali jumlah manusia Batam ini. Kelahirannya gitu. Itu menurut aku. Jadi peran memang pemerintah lah, misalnya wali kota atau gubernur, baru dinas-dinas pendidikan. Kalau bisa inilah terjun ke lapangan lah, survei satu-satu sekolah gitu. Dan kerja gitu. Dan kerja dicek gitu. Dicek langsung ke lapangan, iya. Bukan teori-teori doang gitu. Bener, apa di situ? Ada kemarin yang ngomong gini, nggak apa-apa lah 50 peserta di dalam satu kelas. Kalian bayangkan loh satu kelas itu 50 orang. Udah kayak pasar itu. Gimana? Maksudnya satu orang guru mengajari 50 siswa. Itu seperti pasar. Itu kan bukan ayam yang dikasih makan gitu loh. Seharusnya kalau 50 orang itu paling minimal lah 30 masih oke lah. Aku di antara 25-30 boleh. Ya itulah, nggak apa-apa lah, oke karena negeri ya. Iya benar. Boleh lah. 50. Biar efektif. 50 udah kayak pasar gitu ya. Pasar. Sedangkan yang 20-25 jadi swasta itu udah kayak pasar. Ya, udah pasar. Susah kita kontrol. Jadi, jangan pemerintah yang ambil kebijakan itu asal mengeluarkan statement ceplos saja tanpa melihat ke belakangnya apa gitu. Iya. Jadi kalian itu dibayar untuk itu. Iya. Gitu. Kalian dibayar untuk membuat pendidikan itu bagus. Nah, kalian ini kan peserta didik baru nanti setahun lagi baru kan. Ya, kalian pelajari sama setahun gitu loh. Ya emang harus belajar lah. Belajar yang kan? Di Kementerian Pendidikan, yang di Dinas Pendidikan, Kepsek, yang berkaitan dalam dunia pendidikan lah. Ya, memang itu tugas kalian. Belajar. Ya kalau nggak kompeten ya jangan pejabat lah. Ya memang kalian dituntut untuk berpikir. Jangan dungu kalau jadi kalau memang ada kesembrautan selama penerimaan peserta didik baru, ya salah kalian. Iya, karena kalian nggak bisa dibilang, kan masyarakatnya ada banyak. Ya kan cari solusinya. Kalau yang gitu ngomong, saya juga bisa jadi menteri. Cari solusinya. Ya gitu, cari solusi sehingga karena ini bukan kesalahan yang ini sering terjadi. Kecuali kalau baru oke lah mungkin sok kita nih kan. Tapi ini tiap tahun akan ada
membludaknya peserta didik dan kalian harus ada solusi gitu. Udah pasti membludak tiap Ya. tahun karena angka kelahiran kita selalu lebih tinggi dibanding angka kematian di Indonesia ini. Nggak mungkin berkurang, pasti akan tinggi terus. Gitu. Luar biasa Indonesia ini ya. Susah banyak kali hal-hal negeri Konoha ini. iya viral tentang sekolah ajaran baru ini ya menjelang Juli ini ya. Kasihan dengan Iya banyak. orang tua yang seperti itu, peserta didik yang tidak bisa sekolah. Itulah gitu. yang ekonomi menengah ke bawah bilang lah. Kalau orang-orang kaya oke lah, mungkin mereka bisa ke negeri. Iya Mereka benar. bisa mencari sekolah-sekolah swasta. Mereka Swasta. bisa sekolah swasta ya. Jadi mereka bisa bayar lebih dan sebagainya. Kalau swasta kan seperti yang saya bilang tadi, pendaftaran itu lurus aja, cep jadi. Iya jadi. Artinya ada hepeng, Ah. uang kan. Tapi kalau swasta, tek, Negeri. Kalau negeri banyak kali jalan-jalannya. iya, uang lagi, tek, masuk lagi. Baik. Jadi mudah-mudahan diskusi kita ini bro, ya tahu kita nanti bisa jadi menteri pendidikan. Iya. Tapi itu juga kalau kita nggak kuat internal kita di atas-atasannya nggak ngaruh juga gitu loh. Parpol juga ngeri. Benar. Mendukung. Kalau kita tidak di bawah naungan parpol yang kuat, yang gede, nggak bisa juga kita speak up. Makanya sebenarnya kalau bisa kita sekolah sendiri aja ya. Cuman di bawah naungan negeri juga, di bawah Itulah. pemerintah juga ya. Bisa nggak KPK? KPK lah dulu aku bilang, KPK, MK gitu yang mengaudit-audit soal-soal korupsi. Menurut aku, prediksiku, ya di dalam dunia pendidikan korupsi paling banyak. Audit lah itu dana bos ini. Peserta didik baru ini pun kurasa. Kenapa banyak yang sana sini jadi masalah? Kenapa sih ada yang udah nelpon? Bro, Posisikan ya. nah, kelas nih kan? 3 kursi. Nah, gitu kan? Iya. Oh iya, siap. Berapa persen? Nah, pasti ada lah. Tapi Coba negeri lah, ya, cobalah diaudit itu. ya, dia udah lah. Ditelisik sampai dalam. Cari bukti sampai Karena dapat. yang Gitu. saya bilang, seperti saya awal sampaikan tadi, saya lagi makan, terus saya dengar ada bilang, saya bayar 3 juta gitu. Iya. Dan itu bisa ditelusuri sih menurut saya. Saya kemarin mau tanya sebenarnya, tapi saya yang nggak punya wewenang pula kan. Seluruh Indonesia dengan kasus yang seperti itu Iya. berapa banyak? Berapa orang yang Seluruh Indonesia ya harus bayar untuk Supaya bisa masuk. anaknya sekolah. di negeri. Padahal sekolah negeri gratis bahasanya. Iya. Pada faktanya bayar. Iya. Makanya saya pernah bilang, ada statement saya, anggota DPR yang mau naik atau mau duduk, masyarakat dibayar 300, nanti kamu butuh bantuan dia, kau bayar 3 juta. Ya kan? Kau pilih yang mana? gitu Iya, loh. benar. Pada saat dia mau naik, mau duduk, dibayar kau 300.000. Iya kalau 300. Ya kan? Ada juga yang cepet. Ya, ada Ada yang lipun. tapi kita 300. Ah. Pada saat kau butuh bantuannya, Iya. Iya. Ngasih 3 juta. ada berapa uang di situ? Oh. Segitu kan 3 juta ada. Pasti 3 juta. Berapa puluh persen itu Nah, naiknya? perbedaannya. Itu. Jadi makanya pilihlah anggota DPR yang benar-benar memang punya komitmen. Iya. Kalau selagi masih dia kasih uang samamu, kau pilih dia, maka pasti tujuannya adalah korupsi Pasti uang. atau cari uang dari mana-mana Iya. untuk menutupi segala biaya pada saat kampanye. Balik modal harus lah. Minimal lah balik modal. Ya, jadi di sana pendidikan ini ya itu tadi lah, semua keterkaitan lah gitu. Ya itulah semua sih. Ya, jadi kita pun masyarakat ada salah kita juga di situ. Kita memilih wakil kita juga ya asal kita aja memilih gitu. IQ Indonesia udah jelek, 78,9. Ya. Dipersulit lagi dalam mau sekolah, apa nggak makin ganjlok coba? Apa enggak anak itu rokok dia kerja bangun tuh dapat uang 50.000 beli Nah, rokok. Nah, Ambil aqua dikira-kira jual makan. itu aja kerjanya. Karena ini nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Bukan kita nggak menyalahkan dia kenapa gitu, kenapa dia nggak kayak gini berpikir, karena dia nggak sekolah. Dan kita yang kita salahkan siapa ya pemerintah. Semua lah. Jadi Yang ambil kebijakan. kebijakan itu semua. Jadi pesanmu bro, biar untuk peserta didik baru ini kedepannya lebih bagus loh. Pemerintah buat regulasi yang memang menguntungkan atau membuat yang lebih mudah untuk masyarakat siapapun dia, baik untuk swasta dan negeri gitu. Nah, kepada pemerintah terkait dalam hal ini Kemendikbud dan beserta jajarannya sampai ke bawah dinas-dinas pendidikan, itulah gitu. Coba kalau kalian ada temukan temuan-temuan yang jelek dalam dunia pendidikan ya, coba dievaluasi supaya lebih bagus ke depannya. Itu menurut aku. Kalau bisa, diauditlah seluruh sekolah
dalam banyak hal. Dana BOS, dalam apalagi dalam perekrutan siswa baru ini, ada nggak di situ permainan kotor, Benar-benar. ada nggak korupsi, ada uang sogok. Cobalah diaudit Kementerian Kemendikbud lah. Tapi masalahnya karena kita luas, manusianya banyak, susah untuk mengaudit ini kan, susah kali. Paling tingkat dinas lah, staf-staf di tingkat dinas pendidikan tingkat kota berapa orang itu semua. Bisa nggak mereka audit seluruh sekolah di Batam ini misalnya? Sebatam dulu nih, Batam 12 kecamatan. Datang satu kantor, seluruh staf manusia yang ada di dinas pendidikan, mulai dari ketuanya ini sampai bawahnya, audit dulu satu-satu. Bisa nggak? Ada nggak temuan-temuan ini yang penyogokan lah, inilah penyelewengan dana inilah, kalian cek gitu. Sebenarnya bisa aja, karena kenapa? Iya. Kan kita banyak menteri-menteri, banyak, artinya setiap daerah itu udah ada perwakilannya kan. Iya. Seharusnya bisa, tetapi itu tadi mereka juga tetap bermain. Makanya memang Iya. ya kembali ke kita manusianya sih. Kalau udah bekerja memang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, ya nggak akan selesai kan. Iya, kembali ke manusianya, Iya. tapi kita dari sisi negara Sistemnya harus ya, buat aturan sistem undang-undang yang ketat, yang ketat, yang jadi membuat ketahuan. mereka, iya, efek jerah Ya benar. gitu. Sehingga dari hasil undang-undang ini membentuk sebuah habit atau membentuk sebuah karakter SDM bangsanya Benar-benar. gitu. Dari regulasi itu. Iya benar. Contoh lah kayak di Jepang atau Singapura misalnya, kalau buang sampah kena denda, sehingga dia takut kan buang sampah, atau buang sampah di penjara, atau buang sampah dia nggak malu gitu. Jadi terbentuk karakter attitude manusia-manusianya. Mengambil keputusan itu harus tegas dan punya konsekuensi yang Iya, jelas-jelas akan membuat orang jerah ya. iya benar. Efek Harus jerah. ada konstitusinya. Benar-benar. Secara hukumnya harus ada dulu. Dengan mereka udah terbiasa dengan hukum ini, konstitusi ini, mereka akan tercipta mungkin puluhan tahun, belasan tahun baru kita tuai. Oh, semua orang jadi baik, Iya, jadi benar. tertib, Siap. jadi transparan, jadi tidak mau korupsi karena landasan Dasar tadi ya. hukum itu, iya gitu. Coba misalnya buang sampah di penjara 2 bulan, denda 1 M. Kalau nggak bisa 1 M, penjara 10 tahun. Iya. Nah, dieksekusi dengan Dan bagus. dijalankan, kita ada contoh Dijalankan. gitu ya. Nggak ada telepon-telepon, omku ada ketua ini, apa tulangku di Polang, nggak ada. Siapapun ada kalau melanggar hukum, udah ada aturan yang jelas. Kalau kamu melanggar, ini hukumnya, ini dapat apanya gitu ya. Nah di pendidikan pun harusnya seperti itu. ya, karena Gitu loh. dasarnya di pendidikan kan. Iya, benar. Kalau pendidikan pun hancur ya Ya hal lain udah hancur. benar, Bu. Jadi kalau statement saya pada video ini adalah, Ya. jika pendidikan pun sudah hancur, maka yang lain juga akan ikut hancur. Iya, karena itu pondasinya. Fondasinya adalah pendidikan. Maka sama-samalah kita untuk memperbaiki pendidikan ini Iya. dari hal-hal yang kecil. Terima kasih bro, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam pendidikan. Ya, terima kasih.